Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak pada materi kita yang kedua, yaitu teks deskripsi. Dengan kompetensi dasar menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks deskripsi. Di akhir pembelajaran diharapkan kalian dapat menentukan struktur teks deskripsi dan juga menentukan ciri kebahasaan dari teks deskripsi. Contoh teks deskripsi di sini yaitu pasar tradisional. Struktur teks deskripsi ada 3. Yang pertama, identifikasi atau pernyataan umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, simpulan atau kesan. Bila dilihat struktur dari bagan struktur di sini, bisa dilihat judul, identifikasi atau pernyataan umum, yaitu paragraf 1, deskripsi bagian, itu di paragraf 2 dan 3, simpulan atau kesan ada di paragraf 4. Untuk kaidah kebahasaan, teks deskripsi ada 4 macam, yaitu kata yang merujuk pada nama, menggunakan kata kopula, menggunakan kata kerja material, dan juga menggunakan kata sifat yang emotif. Nah, sekarang coba kalian baca kembali teks pasar tradisional. Di sini ada beberapa unsur kebahasaan. Misalnya, menggunakan kata yang merujuk pada nama objek beserta kata penggantinya itu ada pada kata pasar, penjual, dan pembeli. Kata kopula ada pada kata merupakan. Kemudian menggunakan kata kerja material atau kata kerja yang menunjukkan tindakan suatu benda, binatang atau manusia, itu ada pada kata bertransaksi, menjual, interaksi, dan menawarkan. Kemudian menggunakan kata sifat yang emotif ada pada kata luas dan lawas. Untuk pola pengembangan teks deskripsi itu ada 4 macam, yaitu berdasarkan ruang, berdasarkan bagian-bagian objek, berdasarkan proses sesuatu berlangsung, dan juga berupa pemfokusan. Kalau kita lihat teks deskripsi yang berjudul pasar tradisional, teks tersebut menggunakan pola pengembangan bagian-bagian objek. Alasannya karena teks tersebut mendeskripsikan tentang pasar bersama penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli saling bertransaksi. Kemudian letak bangunan pasar. Kemudian luas pasar dan juga sarana-sarana yang ada di pasar. Oleh sebab itu, maka dapat disimpulkan bahwa pola pengembangannya adalah bagian-bagian objek. Objeknya adalah pasar tradisional tersebut. Nah, sekarang untuk lebih memahami kalian tentang ciri kebahasaan dan struktur teks deskripsi, coba kalian baca teks yang berjudul Pantai. Latihan di pertemuan pertama ada 4 soal, yaitu menjelaskan struktur teks dan juga ciri dari bagian-bagian struktur tersebut. Latihan di pertemuan kedua yaitu menyebutkan kaidah kebahasaannya, serta juga menyebutkan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Di pertemuan ketiga, kalian diminta untuk menyebutkan pola pengembangan yang digunakan pada teks yang berjudul Pantai.
Disebutkan menggunakan pola pengembangan apa dan juga beri alasan untuk memperkuat jawaban kalian. Selamat mengerjakan anak-anak dan jangan lupa segera kirimkan di Google Classroom sesuai dengan kelas kalian masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.